Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-30. Kitab Yehezkiel pasal 30, nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa dengan perikop hukuman Tuhan atas Mesir dan kekuasaan Mesir berakhir. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah, aduh, hari itu. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir, dan Ethiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir dan kekayaannya dilarikan dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan, orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat Aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Ethiopia yang bersenang-senang, dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir. Sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaran Nebukadnezar Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa di Memphis, dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir, dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana.
Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar, dan Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada tahun ke-11, dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-30. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Hari Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 30 ayat 3 dengan bunyi nas. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Bahasa dari kata hari Tuhan adalah sesuatu yang kita sebagai orang Kristen dengungkan, terutama untuk kedatangan yang kedua. Namun tujuan akhir dari hari Tuhan yang akan datang itu
mengambil contoh dari hari Tuhan bagi Mesir. Untuk itu, Nabi Yehezkiel meyakinkan para pembaca bahwa hari Tuhan bagi Mesir bukan hari terang yang mereka harapkan, melainkan hari kegelapan yang suram, berdasarkan terang besar Alkitab Yehezkiel 20 ayat 3. Demikian juga dengan kegelapan yang digambarkan oleh Nabi Amos, yaitu seperti seseorang yang lari terhadap singa, kemudian seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Amos 5 ayat 19 dan 20. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, awan dan malapetaka adalah hari yang akan dibawa ke Mesir pada zaman Yehezkiel, dan tidak akan ada jalan keluar atau dapat lolos dari Babilonia, alat yang digunakan oleh Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kebijaksanaan untuk melihat melalui sejarah, agar kita dapat mengetahui siapa penakluk dan siapa yang akan dikalahkan. Dibutuhkan kebijaksanaan dan keberanian yang besar, karena jauh lebih mudah untuk bersandar pada kekuatan manusia yang terlihat daripada bersandar pada lengan Tuhan yang tidak terlihat. Hari ini, akankah kita masih percaya pada kekuatan manusia atau pada lengan Tuhan kita yang kuat? Ingatlah, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Manuskrip and Letter volume 13 tahun 1898 bab 43 alinea kedua dan alinea yang ketujuh bahagian akhir menyampaikan nasihat dari Tuhan bagi kita bahwa keamanan dan kemakmuran kita saat ini dan di masa depan bergantung pada penghargaan kita atas pertolongan Tuhan ketika kita dibawa ke tempat-tempat yang sulit dan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan khusus. Jika kita ingin mengingat bahaya demi bahaya yang darinya kita telah diselamatkan dan mengingat bahwa kesedihan kita adalah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan dirinya sebagai penolong kita yang kuat, maka kita akan diperteguh untuk maju, menyanyikan tentang kekuatannya dan bersaksi tentang kuasanya yang besar. Walau beberapa kali kaki kita hampir tergelincir, tangan kita hampir gagal menggenggam tangan yang mampu menyelamatkan sepenuhnya semua yang menggenggamnya dengan iman. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, ingat, hari Tuhan sudah semakin dekat, dan dunia ini akan menjadi seperti Mesir yang menerima awan gelap murka Tuhan, dan segala kuasa penarikannya akan berakhir. Jadi, pastikanlah kita sudah berada di posisi aman, yaitu bersandar pada lengannya, lengan Allah yang kuat, lengan ajaib yang akan menyelamatkan kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.